Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, pemberian dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Musholla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas ayat pertama, bagian pertama dari surat Al-Baqarah. Karena itu kita nanti akan masuk di ayat ke-2, 3 dan 4 kalau mungkin ya. Kalau sampai pembahasan di ayat ke-4, kita akan bahas sampai ayat ke-4, atau mungkin kita akan batasi sampai ayat yang ke-3 saja. Kita baca dulu, saya baca dulu ayat 1, 2, 3 dan 4 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallah. Kemarin kita sudah membahas tentang Alif Lam Mim dan maknanya. Secara umum para ahli tafsir masih belum menyatakan dengan
jelas makna dari alif lam mim, meskipun sebagiannya sudah memberikan tafsirannya menurut mereka, menurut pikiran mereka, tapi tafsir tentang alif lam mim sebagian besar ulama menghindari menjelaskannya secara rinci titik, karena memang tidak ada penjelasan khusus tentang maknanya. Baik, karena itu sebagian ada yang mengkategorikan ayat dengan ciri seperti ini, ada huruf muqatta'ah, huruf yang tidak berharokat, huruf yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 huruf di awal-awal surat itu fungsinya adalah untuk menarik perhatian. Jadi ayat-ayat seperti ini di dalam bahasa komunikasi itu justru punya fungsi untuk menarik perhatian. Kita itu di dalam komunikasi itu sering kali menggunakan kalimat-kalimat yang sesungguhnya tidak punya makna khusus, tapi maknanya adalah untuk menarik perhatian. Jadi kalau saya berdehem itu juga, deheman itu nggak ada makna khusus. Nah, itu nggak ada makna khusus, tapi kadang-kadang kalimat seperti ini atau ungkapan seperti itu dipakai untuk menarik perhatian. Ya. Sebelum kita menyatakan sesuatu, kadang-kadang kita itu membuat kalimat seperti ini. Boten enten arti ini, niku nomor ini. Nopo kula watuk temen ya, boten mesti. Ya bisa karena memang agak flu bisa jadi, tapi kadang-kadang ya seperti itu. Sebagian memaknainya dalam konteks untuk menarik perhatian, karena ternyata justru di ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima lah pesan utama dari surat ini, gitu ya. Baik, ayat yang kedua, Zalikal kitab. Ini sebagian ulama memaknai zalika itu bimakna hadza. Itu biasa. Kata Ibnu Abbas, zalikal kitab maknanya hadzal kitab. Kitab ini. Ya. Wa kadza qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Suddi wa Muqatil bin Hayyan wa Zaid bin Aslam. Sehingga Ibnu Jurayj memaknai, menyimpulkan anna zalika bimakna hadza. Zalika yang artinya itu dimaknai dengan ini. Wal arabu tuqaridu bainal hadzaini ismaini min asma'il isyarah fayasta'miluna kullan minhuma makanal akhar wa hadza ma'rufun fi kalamihim. Orang Arab itu biasa menggunakan kata isyarat, kata tunjuk ini atau itu secara bergantian. Ini itu isyaratnya untuk barang yang dekat, itu untuk barang yang jauh. Tapi juga biasa dipakai, ya meskipun dia dekat, tapi menggunakan kata tunjuk itu. Nah, inilah di dalam penggunaan ayat ini, zalikal kitab maknanya adalah hadzal kitab. Jadi biasa dalam bahasa Arab, termasuk di dalamnya mengandung makna. Bisa jadi dalam maknanya adalah Al-Quran itu sakjane cidek, tapi ditempatkan jauh. Ya, kita menyikapinya jauh. Orang itu harusnya dengan Al-Quran yang dekat itu bisa berinteraksi kapan saja, tapi boleh jadi malah jarang melakukan. Atau makna sebaliknya, makna sebaliknya,
Makna sebaliknya disebut zalikal kitab itu karena Al-Quran itu hakikatnya secara tepat itu jauh. Ya, di dalam surat Al-Waqiah Al-Quran itu jauh. Ya. Disebut oleh Allah bahwa Al-Quran itu fi kitabim maknun, di kitab yang terpelihara, tersimpan. Tersimpannya bahkan saking rapatnya disimpan itu la yamassuhu illal mutahharun. Bahkan saking secure-nya, amannya Allah menyimpan itu la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak bisa disentuh kecuali oleh hamba Allah yang suci, yang disucikan oleh para malaikat. Ya. Dalam surat yang lain disebut fi lauhim mahfuz. Ya. Tapi meskipun jauh, ya tidak bisa disentuh kecuali oleh hamba Allah yang suci, oleh para malaikat. Tapi ternyata dia juga dekat dengan kita. Itu penggunaan kata zalika itu bisa menimbulkan makna seperti itu. Nah, Alkitab di sini tentu saja adalah Al-Quran. Kitab ini yaitu Al-Quran. Sepakat para ulama tafsir bahwa Alkitab di sini adalah Al-Quran. Meskipun ada juga kata Ibnu Katsir yang berpendapat Alkitab di sini al-isyarah ila Taurat wal Injil, itu maksudnya adalah Taurat dan Injil. Ya, tapi menurut Ibnu Katsir itu terlalu jauh makna Alkitab di sini dengan Injil atau Taurat. Baik, zalikal kitab. Al-Quran ini maknanya begitu ya, la raiba fi. Di situ ada dua tanda, apa itu? Tanda titik tiga di dua tempat. Sebelum kata fihi dan sesudah kata fihi. Itu kalau dalam ilmu tajwid bacanya bisa dua macam, berhentinya bisa di dua tempat. Boleh zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, gitu. Atau zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu. Secara bacaan boleh dengan dua cara. Boleh zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, boleh juga zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kata Ibnu Katsir, tentu pemilihan tempat berhenti itu ada maknanya sendiri-sendiri. Jadi kalau berhenti di zalikal kitabul la raib ada maknanya sendiri. Kalau berhenti zalikal kitabul la raiba fi ada maknanya sendiri. Raib itu syak. Raib itu artinya ragu-ragu atau keraguan. Maka kata Ibnu Katsir,
Ketika kita baca zalikal kitabu la raiba fih, maknanya adalah anna hadzal kitab huwal Qur'an, bahwa kitab ini, Al-Qur'an ini, la syakka fihi, tidak ada keraguan, annahu nazala min indillah atau annahu nuzila min indillah. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan atau turun dari sisi Allah, seperti yang disebut di dalam surat As-Sajdah ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi Alif Lam Mim, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Ya. La raiba fi, tidak ada keraguan, mir rabbil alamin. Rabbil alamin itu ada yang memaknai, kan pernah sudah dibahas ya, tentang Tuhan dari sekalian alam. Tuhan sekalian alam itu ada yang memaknai alam itu banyak macam-macam sampai puluhan ribu. Tapi secara sederhana ada yang memaknai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam itu secara garis besar dibagi menjadi alam jin dan alam manusia. Biasanya begitu. Jadi ayat ini, ayat kedua ini mirip maknanya dengan ayat kedua dari surat As-Sajdah. Jadi dengan makna ini maka bacanya itu la raiba fi, berhentinya di situ. Ya. Jadi ayat ini maknanya tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat dengan bunyi zalikal kitabu la raiba fi itu adalah la raiba fi itu khobarun wa maknahun nahi. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada susunan mubtada khobar, jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Maka kalau jumlah ismiyah mubtada khobar secara umum maknanya adalah berita. Berita itu, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu enten kalimat berita khobar, enten kalimat perintah larangan. Nek khobar itu kemungkinan benar dan salah. Ya. Hari ini libur. Hari ini hari libur, hari prei. Itu namanya kalimat berita. Kalimat berita semacam itu jenenge berita, saged bener saged salah. Tapi kalau bentuk kalimatnya itu adalah perintah atau larangan, itu tidak ada benar salah. Yang ada mau melaksanakan atau tidak. Preyo itu perintah. Masalah prei nopo mboten niku urusan sing nglakoni. Itu namanya kalimat perintah. Jadi kalimat perintah preyo salah, sampai ngomong prei mboten. Sing ngongkon preyo ya preyo. Tapi apakah itu diikuti atau tidak itu urusan yang lain. Itu bedanya kalimat berita dan perintah.
Maka ada yang memaknai, kata Ibnu Katsir, ini kalimat berita tapi maknanya perintah. Maksudnya bagaimana? Dzalikal kitab Al-Qur'an ini la raiba fih, itu kalimat berita. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi maknanya adalah aila tartabu bihi. Maknanya ternyata bukan perintah, namun larangan. Ya, sama dengan perintah, larangan itu tidak ada benar salah, tergantung kita mau melaksanakan atau tidak. Sebagian mengartikan kitab ini jangan kalian lakukan isi. Begitu. Itu makna zalikal kitabu la raiba fi. Jadi ada yang memaknai secara umum kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Tapi ada yang memaknai kitab Al-Qur'an ini jangan kalian ragukan isi. Kata Ibnu Katsir, wa minal qurra'i may yaqifu ala qawlihi la raib wa yabtadi'u bi qawlihi fihi hudal lil muttaqin. Tapi ada juga yang membaca berhentinya itu di la raib, zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Secara ilmu tajwid boleh, tapi secara makna bisa berbeda. Ya. Maka Ibnu Katsir mengatakan al-waqfu ala qauli ta'ala la raiba fi aula lil ayatil lati dzakarna wa li annahu yasiru qawluhu hudan sifatan lil Qur'an wa dzalika ablaghu min kauni fihi huda. Waqaf kalau baca ayat ini berhenti dengan la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, kata Ibnu Katsir, itu aula lil ayatil lati dzakarna. Itu lebih mantap, lebih utama, lebih pas ya untuk ayat ini daripada berhentinya dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena kata hudan di situ, petunjuk di situ adalah sifat bagi Al-Qur'an, dan yang demikian itu lebih mantap, lebih pas daripada kalau dimaknai di dalam Al-Qur'an ada petunjuk. Jadi kalau zalikal kitabu la raiba fih, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu sifatnya adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makna tersebut kata Ibnu Katsir lebih pas, lebih utama, lebih mantap kalau dibandingkan dengan ayat ini dibaca zalikal kitabu la raib. Kitab ini tidak ada ragu-ragu. Kitabnya enggak ada ragu-ragu. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk. Kalau di dalamnya ada petunjuk bukan menjadi sifatnya Al-Qur'an, kurang kuat artinya. Jadi membaca itu bagi ahli tafsir ada konsekuensi arti. Kula panjenengan maca maneh waqaf ya. Makharijul hurufe ketuker-tuker liwatai, padahal ada konsekuensi artinya. Ibnu Katsir meskipun secara ilmu tajwid boleh berhenti di la raib kemudian dilanjutkan fihi hudal lil muttaqin, Ibnu Katsir lebih
lebih cenderung berpendapat lebih pas kalau berhentinya di la raiba fi hudal lil muttaqin karena secara makna lebih kuat. Gitu ya, lebih pas, lebih kuat. Ini tentang cara baca dan konsekuensi maknanya. Kemudian wa khassatil hidayah atau wa khussatil hidayah lil muttaqin. Ketika dibaca hudal lil muttaqin, maka itu ada pengkhususan. Yang mendapat hidayah itu hanya orang yang bertakwa. Sebagaimana disebut di dalam surat yang lain, ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakan Muhammad, huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Dia Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu adalah huda, petunjuk, wa shifaa, dan juga obat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun, dan sementara itu orang-orang yang tidak beriman itu di telinganya ada enten sumpele, ada sumbatnya, ada penutup. Wa huwa 'alaihim 'ama. Ya. Jadi akhirnya orang-orang yang tidak beriman itu menjadi buta terhadap Al-Quran. Ya. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Seperti mereka itu orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Wong dipanggil dari tempat yang jauh niku nggih boten krungu, enggak dengar. Ya. Jadi dibaca dengan hudal lil muttaqin itu lebih kuat, lebih pas artinya, karena juga di dalam ayat yang lain termasuk di dalam surat Al-Isra ayat 82 memang di antara sifat ya Al-Quran ya khusus bagi orang yang beriman bertakwa itu adalah sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai rahmat. Jadi kata Ibnu Katsir, surat Al-Isra ayat 82 menambahi bahwa kekhususan ayat-ayat Al-Quran, ya, kekhususan Al-Quran sebagai nopo jenenge? Obat, rahmat, petunjuk bagi orang-orang yang beriman itu disebut di dalam berbagai termasuk ada dalam surat Yunus ayat 53. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk di sini memang adalah petunjuk yang khusus diberikan kepada orang yang beriman. Tapi ada yang pula yang memaknai ketika disebut oleh Allah hudal lil muttaqin, artinya adalah nuran lil muttaqin. Ya. Dari ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari banyak sahabat-sahabat Nabi SAW, hudal lil muttaqin maknanya menjadi nuran lil muttaqin, sebagai cahaya bagi orang yang bertakwa.
Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan baik dimaknai sebagai hudan, sebagai petunjuk yang diketahui banyak orang, hudan minad dhalalah, petunjuk dari jalan kesesatan, maupun dimaknai sebagai penjelasan, maupun dimaknai sebagai nur, niku podo benere sama maknanya kurang lebih. Memang itulah sifat-sifat utama dari Al-Quran. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Sebagian orang, misalnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari kebanyakan sahabat Nabi SAW diceritakan al-muttaqin itu hum al-mu'minin atau al-mu'minun. Wong takwa, wong iman niku padha mawon. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, itu maksudnya juga sama, petunjuk bagi orang yang beriman. Tapi enten sing maknani kata al-muttaqin itu lebih khusus lagi daripada kata iman. An Ibni Abbasin qala lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, ay alladzina yahdzaruna minallahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa. Jadi dimaknai, disebut oleh al-muttaqin itu adalah orang-orang yang memang mau menjaga diri dari uqubah, dari balasan siksa Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggalkan petunjuk Allah. Jadi mereka adalah orang yang sadar ketika meninggalkan petunjuk dari Allah Al-Quran itu pasti akan ada ancaman hukuman dari Allah Subhanahu. Itulah disebut dengan al-muttaqin. Oleh karena itu Ibnu Abbas memaknai al-muttaqin di situ al-mu'minin alladzina yattaquna syirka bihi wa ya'maluna bi tha'ah. Disebut orang bertakwa itu adalah orang beriman yang menjaga diri dari syirik kepada Allah dan mau mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, mau mentaati Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-muttaqin. Kenapa kata al-muttaqin itu dimaknai menjaga diri? Karena ada juga ungkapan, misalnya Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya pesan beliau adalah ittaqil maharima takun abadan. Ittaqi, jagalah dirimu, maharima. Al-maharim itu perkara-perkara yang haram. Jadi kata ittaqi itu maknanya adalah menjaga diri, memelihara diri. Memelihara diri dari apa? Muttaqin memelihara diri dari siksa Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ittaqil maharima, jagalah dirimu dari perkara yang haram. Takut abadan nas, kamu pasti akan menjadi orang yang paling tinggi nilai ibadah, menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Jadi kata muttaqin itu sebagian ulama memaknai sama dengan al-mu'minin, orang beriman. Mukmin, muttaqin padha wae. Tapi ada juga yang memaknai beda. Orang
yang disebut muttaqin itu tentu dia harus sudah beriman, tapi juga punya ciri lain, menjaga diri dari semua larangan-larangan Allah dan ancaman siksa dari Allah. Itulah yang disebut dengan al-muttaqin. Baik, itu makna al-muttaqin. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Tsumma qala Tirmidzi hasan gharib. Hadis ini statusnya hasan dan gharib. Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Seorang hamba belum bisa sampai pada derajat orang yang bertakwa hatta hingga yada'a dia bisa meninggalkan mala ba'sa bihi perkara yang tidak apa-apa, hadron mimma bihi ba'sun khawatir akan ada apa-apa. Ini roto angel. Jadi Rasulullah SAW kula baleni wong niku mboten saged diarani bertakwa sampai bisa meninggalkan perkara yang sebenarnya boleh-boleh saja, apa dilakoni, tapi itu ditinggalkan karena khawatir untuk jadi masalah. Kabeh contoh turu niku mubah nopo haram nopo wajib. Kayak wong sing ngantuk niku wajib. Ya. Tapi gawe wong sing sakjane mboten ngantuk. Tapi mboten enten pegawaian. Oleh napa mboten? Mubah napa mboten? Oh. Tak tu wong gawe napa. Tapi niki nek diterusno dadi masalah. Di sini sedina turu tok ada misalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang itu tidak bisa mencapai derajat orang yang bertakwa sebelum dia meninggalkan perkara yang tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Khawatir justru jadi masalah. Melaku-melaku nih oleh mboten? Oleh. Wih sini melaku-melaku terus nanti melaku-melaku. Mana nanti melaku-melaku tok kan melaku-melaku ya timbang turun tok karo melaku-melaku tok padha mawon. Mosok diisi melaku-melaku tok. Jadi ternyata perkara yang hakikatnya itu hukumnya mubah nek diterus-terusno iku dadi masalah. Berarti sing liyane ditinggal gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW, ya la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin, tidak seorang hamba tidak bisa sampai pada derajat orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun, hingga dia bisa meninggalkan perkara yang boleh dengan alasan khawatir menjadi tidak boleh. Gitu ya. Dimaknai secara gampang. Itu maknanya al-muttaqin. Kalau mau dimaknai berbeda dengan mukmin. Kalau maknai apa muttaqin orang beriman podo-podo ya sudah selesai kan. Orang yang beriman itu apa? Nanti ada ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Baik, itu tentang makna kata al-muttaqin.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikutip sebuah riwayat. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berarti ini hadisnya dari Ibnu Abi Hatim. Haddatsana Abi haddatsana Abdullah bin Imran haddatsana Ishaq bin Sulaiman ya'ni Ar-Razi 'anil Mughirah ibni Muslimin an Maimun Abi Hamzah qala kuntu jalisan 'indi Abi wa inda Abi Wa'il fadakhala 'alaina rajulun yuqalu lahu Abu Afifin min ashabi Mu'adz faqala lahu Syaqiq bin Salamah ya Aba Afif alla tuhaddithuna 'an Mu'adz bin Jabal qala bala sami'tuhu yaqul yubasun nasu yaumal qiyamah fi baqi'in wahidin fayunati munatin ainal muttaqun fayaqumuna fi kanafin minar rahmani la yahtajibullahu minhum wa la yastatir qultu manil muttaqin qala qaumun ittaqus syirka wa ibadatal awthan wa akhlasu lillahi ibadah fayumurruna ilal jannah. Ini namanya kalau dalam ilmu hadis ini bukan hadis dari Nabi, tapi ini khobar. Ini merupakan asar pernyataan seorang sahabat yang di sini disebut adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi ada muridnya Mu'adz bin Jabal namanya Abu Afif, ditanya oleh seseorang, wahai Abu Afif, muridnya Mu'adz bin Jabal, mbok yo sampean cerita ala tuhaditsuna Mu'adz bin Jabalin. Sampean mbok cerita ada riwayat apa dari Mu'adz bin Jabal? Qala bala sami'tuhu yaqul. Baik, saya pernah mendengar Mu'adz bin Jabal berkata, yuhbasun nasu yaumal qiyamati fi baqi'in wahidin. Nanti suatu saat pada hari kiamat itu akan ditahan di satu buq'ah, di satu lembah yang sama. Disitulah fayunati munatin, ada yang memanggil, ada yang berteriak, ainal muttaqun. Karena orang itu kumpul dalam satu lembah yang sama, ada yang berteriak, ada yang memanggil, ainal muttaqun. Orang-orang yang bertakwa mana? Ya, maka orang-orang bertakwa itu berdiri. Ya, sing diceluk ngadeg. Lah mereka ini orang yang dengan Allah itu tidak ada sitirnya, tidak ada penghalang penutupnya. Cuma kemudian karena yang ditanya adalah orang yang bertakwa, dan kemudian orang yang bertakwa itu mereka berdiri bangkit, ya, dan mereka itu diberi sifat mereka tidak akan terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang meriwayatkan khobar ini bertanya, manil muttaqun? Ya, Abu Za'amah Mu'adz bin Jabal sing diarani orang yang bertakwa itu sinten? Qala Mu'adz bin Jabal mengatakan, qaumun ittaqus syirka wa ibadatal awthan, yaitu kaum yang menjaga diri dari perbuatan syirik dan perbuatan menyembah berhala. Wa akhlasu lillahi ibadah, dan mereka juga beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Fayamuruna ilal jannah, hingga mereka kemudian bisa lewat ke surga. Ikhlas niku rada angel maneh, teman. Menjaga diri dari syirik, menjaga diri dari menyembah berhala itu lebih kelihatan. Barangnya karena ketok, yang dihindari bisa diketahui, mudah dikenali, itu lebih mudah. Yang lebih sulit lagi adalah ikhlas. Bab ikhlas niku sakniki rada angel. Ya. Kula boten semerap nih ngaji ono HP ini niku
iki ngerusak ikhlas napa mboten persoalan. Enten video nih. Jare sing video niki cek enten publikasi supaya ada syiar. Tapi gawe sing nglakoni sing ngaji meneh nek akeh sing nonton. Waduh. Subscriberku sakmene rek. Ngene iki pun masalah. Padahal mboten melok video. Lah niyo video-video dhewe. Ya, ngaji-ngaji dhewe di video dhewe. Termasuk kula mantu umroh iki. Ya, wis ambe napa? Tawaf niku ngene. Pokoke kuwabeli. Nek video wong liya insyaallah sing rada aman. Niki mbok sing di video awake dhewe tertawa ape video niku. Mari kalau dilukas guys status ini masalah nih. Ya Allah, tak wani. Nek kepengin video CRO beritae disampaikan kepada orang lain mendingan wong liya wae. Iki ora tingkat ini. Awake di video-video dhewe digaekno status kono waduh iki. Ikhlas niku rada angel. Utawa angel kok. Ngono ya. Saniki ikhlas mending guru-guruan ikhlas. Saniki ikhlas mending guru-guruan ikhlas. Lho kok saged ya saniki ngekei dhuwit sedekah 10.000, 20.000. Ya. Ikhlas. Bareng menir 20.000 digawe ruang ngono kata kei lah ya kan. Repot maneh. Wingi niku ikhlas. Menene mboten angel. Baik, itu tentang makna orang yang bertakwa. Kata Mu'adz bin Jabal, bertakwa itu adalah orang yang bisa menjaga diri dari menyekutukan Allah, menyembah berhala, dan beribadah dengan lo kinten ngoten mawon nanti ayat yang ke-3, ke-4 dan ke-5 insyaallah di waktu yang akan datang. Qul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.